Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya tentang saudara kita yang ada di Palestina saat ini dalam menghadapi kezaliman Yahudi. Sementara kita tidak bisa memberi bantuan secara maksimal. Ya bisa lah, memberikan yang lain dengan donasi toh. Kan banyak itu lembaga-lembaga yang mereka itu menawarkan bantuan untuk mereka kan itu. Ya, di majelis sendiri juga seperti itu kan bisa ya. Lembaga yang lain juga banyak yang memberikan bantuan kepada mereka. Ya, dan jangan mengecilkan doa. Ya, karena doa itu adalah doa kita kepada Allah, tetapi pahami betul doa kita akan terkabul kalau memang diri kita sendiri juga baik, artinya tidak memakan makanan yang haram, tidak percaya kepada dukun dan sebagainya itu juga harus terpenuhi akan terkabul doa kita. Artinya kita betul-betul menjadi orang yang beriman dan beramal soleh dalam konteks ini ya, agar supaya doa kita dikabulkan seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu kan itu. Ya, kita bisa membantu itu ya dengan dana bantuan seperti sekarang ini pintu Rafah ya, artinya perlintasan antara Mesir dengan jalur Gaza sudah dibuka ya, sehingga Mesir bisa mengirimkan bantuannya dan itu masuk ke dalam, dan tentu saja orang-orang di luar Mesir yang ingin membantu juga sudah melalui dengan cara yang seperti itu kan itu. Nah ini nampaknya sebenarnya niat Israel itu betul-betul untuk menghapus tepi barat jalur Gaza dan menjadikan jalur Gaza itu semuanya menjadi wilayahnya, memanfaatkan kesempatan ini gitu. Nah ini nampaknya umat Islam kok tidak paham yang seperti itu. Harusnya mereka segera bergerak dengan cepat untuk mencegah Israel menguasai seluruh Gaza itu sampai mereka itu kan mempersempit Gaza ya, sebagian nanti diambil oleh Israel bakalan begitu. Nah maka yang mengungsi pun di perjalanan juga mereka pada dibunuh kan itu ke Israel, sehingga ya rekoso apapun seharusnya tidak perlu mengungsi, tetapi kalau perlu malah memberikan perlawanan. Nah kita sebagai umat Islam harusnya kita itu merasa berutang budi kepada Erdogan saat ini, yang dia memobilisasi pasukannya, angkatan lautnya masuk ke Mediterania ya untuk mengintimidasi kapal induk Amerika itu ya, si Anthony Blinken itu yang datang ke sana atas nama Amerika, pemerintah Amerika memberikan pernyataan bahwa mereka mendukung Israel karena kami datang sebagai orang Yahudi. Maka kemudian Erdogan yang mengingatkan supaya Amerika menarik kapal induknya dan menarik bantuannya untuk Israel. Dia mengatakan bahwa kami datang sebagai Muslim, seorang Muslim, dan tidak main-main. Ratusan kapal, ribuan pasukan dikerahkan oleh Erdogan ke Mediterania itu dan memperingatkan Amerika bahwa mereka sedang latihan perang dengan menggunakan live bullet gitu, peluru asli yang betul-betul bisa merusak. Kalau sampai melintasi wilayah itu bukan salah kami. Ya, ingat bahwa beberapa tahun yang lalu juga Erdogan ngirim kapal protes, Turki juga ngirim kapal protes ke Israel, ke wilayah Gaza, kemudian di laut internasional itu kemudian diserbu oleh pasukan khusus Israel, itu ada sekitar 10-an orang meninggal dunia. Maka sejak itu kemudian hubungan antara Erdogan dengan Israel itu menjadi tidak baik, dan ini menjadi tambah tidak baik lagi karena nampak sekali ambisi Israel untuk menghabisi jalur Gaza supaya menjadi wilayahnya kan gitu, dan tidak akan dikembalikan pada Israel, akhirnya habis. Cuma sayang orang-orang Israel iso bengok ngono sudah maju perang bareng selesai itu loh. Oh sekian juta rakyat kok
kemudian malah melempari batu. Kenapa tidak difasilitasi dengan senjata, kemudian maju bareng gitu? Repot-repot banget gitu loh. Kan mati masuk surga, enteng baik kan gitu. Ya, mudah-mudahan dengan gertakan Erdogan tadi, mereka berpikir ulang, Amerika dan Israel berpikir ulang, karena Turki kemampuan militernya juga luar biasa, dan mereka Turki dekat dengan Putin, yang tentu saja Putin tidak akan menghalangi kalau sampai Ahmad Kadyrov, siapa namanya itu, Ramzan Kadyrov itu ikut membantu pasukan Gaza tadi kan gitu. Ya, pasukan Putin kan sebagian masih berada di Syria, dan pasukan Chechnya itu yang masuk ke Syria pertama kali. Ya, mereka punya pengalaman tempur di sana yang luar biasa, kemudian gunakan pengalaman tempurnya tadi untuk bertempur di Ukraina juga kan itu, di Ukraina sampai sekarang kan itu. Nah, Israel memang tidak berambisi, tidak punya keinginan untuk perang dengan yang lain, maunya perangnya dengan Palestina, karena memang niatnya menguasai wilayah Palestina, menghabisi orang-orang Palestina itu, ya, sehingga mereka tidak bisa lagi menuntut sebuah negara merdeka kan gitu. Cuma ini yang jadi masalah, Arab Saudi, kemudian Yordania, dan beberapa yang lain yang Sunni itu justru malah diem saja, tidak bergerak. Yang bergerak justru malah orang-orang Syiah yang dari suku Houthi, yang mereka berperang lama melawan Arab Saudi dan bolo-bolonya di Yaman. Mereka bergerak. Orang-orang Irak, yang sekarang Irak itu dikuasai oleh orang-orang Syiah, juga sudah bergerak. Iran sendiri juga memberikan gertakan yang dahsyat. Suriah, yang di situ ada pasukan Iran dan Hizbullah, sudah bergerak. Jadi Sunninya melempem, ya, Sunninya melempem, apalagi Sunni Indonesia, ya, hanya Pakistan saja yang organisasi terbesarnya di sana itu kalau diizinkan untuk melewati negara-negara Islam menuju ke Israel, mereka akan memberangkatkan pasukannya, dan momentum ini seharusnya segera ditindaklanjuti, artinya digelurakan. Kalian bisa membantu semua itu untuk memanfaatkan momentum kekejaman Israel yang menghancurkan gedung-gedung tingkat tinggi, kemudian menghancurkan masjid, menghancurkan rumah sakit, ada 2 rumah sakit, ada gereja juga dihancurkan, gereja ortodok dan sebagainya itu, ya, dihancurkan. Nah, ini kalian dengan medsos yang kalian mainkan itu ikut meramaikan yang seperti itu supaya dia Islam itu bergerak. Nah, kalau ini bergerak di bawah pimpinan Turki, wah, sudah tidak akan terbendung lagi nanti. Kalau Turki bergerak, Turki sudah menyerukan, artinya menyinggung Islamabad, menyinggung Teheran, menyinggung Kairo, menyinggung Jakarta. Tapi saya kira yang paling melempem Jakarta ya. Ngomongnya tok, contongnya tok kan gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ganti presiden dengan presiden yang lebih bersahabat dengan dunia Islam, mampu punya taring yang lebih tinggi. Nah, organisasi konferensi Islam itu kan sebenarnya dibentuk untuk membantu supaya Palestina merdeka, tetapi sampai sekarang tidak ada apa-apanya. OKI-nya juga Indonesia jadi bagian OKI pun juga tidak bisa menambah, tidak menambah kekuatan OKI itu sendiri, karena mereka pada takut sama Amerika. Mau beli pesawat Su-35 dari Rusia saja kita takut sama Amerika. Resopo kita punya pemerintahan yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan saja segera selesai pemerintahannya, ganti dengan pemerintahan baru yang lebih bersahabat, yang punya bobot, punya kekuatan. Kalau Indonesia ini kemudian bersama-sama Turki, bersama-sama dengan Iran, bersama-sama dengan Pakistan, bersama-sama dengan Mesir,
berani bersatu ya untuk memberikan peringatan keras, bahkan siap-siap mengirim pasukannya, hanya siap-siap saja, itu sudah akan membuat Israel lebih melunak itu. Ya, Erdogan itu memperingatkan. Jadi tujuan Israel itu tidak hanya menguasai Palestina itu saja, tidak hanya menguasai Masjidil Aqsa, tapi sesudah Masjidil Aqsa dia kuasai, nanti dia juga akan bergerak ke Madinah, akan bergerak ke Mekah. Karena kebencian orang Yahudi dan Nasrani kepada Islam itu seperti itu, tidak akan berhenti. Dan kalau dia sampai berhasil sukses menguasai Yerusalem itu betul, paling menghabisi Palestina itu, maka tidak mungkin ada yang bisa menghambat Yahudi masuk ke Madinah, masuk ke Mekah. Nah, seharusnya di sini umat Islam di Indonesia ini paham yang seperti itu sehingga bergerak, diizinkan atau tidak diizinkan pemerintah kirim pasukan gitu loh. Orang kemudian ribut-ribut ISIS, sengkak karuan jelas itu bikinannya Amerika, bikinannya Yahudi, Israel, Mossad dan sebagainya. Malah kemudian pada bergabung, ya. Tetapi untuk melihat tidak mampu melihat keadaan yang seperti ini gitu loh. Nah, itu sangat mengkhawatirkan kan gitu. Nah, seharusnya pasukan-pasukan yang dulu pernah bertempur di Afghanistan itu tidak bergabung ke ISIS itu, bergabung dengan ini warga Gaza itu untuk merebut kembali yang namanya Masjidil Aqsa itu, mulia malah kan itu, bukan ketipu oleh politik tingkat tinggi yang dibikin oleh orang-orang Israel dan Amerika itu, politik Yahudi itu, malah kita diadu domba dengan bangsa sendiri akhirnya. Muspro orang gunane kan gitu. Nah, akhirnya ISIS juga habis, tidak ada apa-apanya. Kamu sendiri jadi tahanan, tawanan, menjadi orang yang senantiasa dicurigai oleh pemerintah dengan masyarakat sekitar dan sebagainya. Ya, artinya kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai umat beragama ini ya harus pandai-pandai ya bersiasat, berstrategi dalam perjuangan itu, pandai-pandai menggunakan akal kita untuk izul Islam wal mukminin kan itu ya, untuk mencapai kemuliaan Islam dan juga orang-orang yang beriman. Nah, ini saatnya sebenarnya sekarang ini betul-betul untuk bergerak bersatu, karena Amerika menghadapi banyak front sekarang ini, tentu kekuatannya menjadi lemah kalau dia harus menghadapi banyak front. Front pertama di Ukraina itu, front kedua di Taiwan ini yang selalu tegang seperti itu, kemudian ya sekarang ini muncul front yang ketiga. Nah, kalau front yang pertama yang dihadapi Rusia, front kedua yang dihadapi Cina, maka front ketiga ini harusnya yang dihadapi adalah umat Islam seluruh dunia yang berhak untuk mengambil kembali Masjid Al-Aqsa itu, tidak kemudian masjid tempat suci yang ketiga umat Islam diinjak-injak oleh orang-orang Israel seperti itu gitu loh. Nah, ya ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan saja nanti juga dari Indonesia ini ada yang muncul menembus melalui jalur-jalur yang lain, mungkin bersatu dengan teman-teman dari Malaysia dan sebagainya, tidak hanya diem-diem saja begitu. Tiba-tiba muncul di sana dan sebagainya. Apakah dengan bantuan logistiknya atau dengan bantuan personelnya dan sebagainya tidak masalah. Ya. Yang penting harus berani menunjukkan solidaritas umat Islam ini. Umat Islam itu umat yang besar. 1,6, 1,7, 1,9 miliar orang Islam kok kemudian dilecehkan oleh orang Yahudi yang hanya beberapa puluh ribu dikalikan berapa gitu aja, mengerikan. Jadi ya, amat sangat lemah kita itu pegang Quran tetapi ternyata membelakangi Quran sehingga nasibnya ya terpuruk ya seperti ini. Ya, tetapi meskipun hanya bisa doa, kamu ya tetap saja berdoa, ya, jangan putus untuk berdoa, mendoakan mereka. Nah, kalau mampu memberikan bantuan dana, berikan bantuan dana itu melalui lembaga apapun, insya Allah bisa untuk beli air, beli minum, beli apa di sana.
ya, karena pasokan air dimatikan, pasokan listrik juga dimatikan, karena yang punya negara itu kan Israel, maka mereka yang berhak untuk ngatur seperti itu. Kalau berontak ya sudah, tak pateni listriknya, tak pateni airnya dan sebagainya, tak pateni wonge barang, tak bruke bangunane, ya kata itu boleh ya seperti itu kan gitu. Ya itulah perang. Seharusnya mereka itu, Palestina itu semuanya harusnya menyadari bahwa mereka itu masih berada dalam situasi perang. Yang jenenge perang itu nganggo watu, jenenge perang itu nganggo peluru. Sekarang sudah ada kemajuan itu si Gaza, cuman kurang sabar, urung punya kekuatan yang hebat sudah begitu. Tetapi boleh jadi juga itu memang sekedar untuk memancing umat Islam dunia untuk bisa bersatu melawan penjajah. Sama seperti serangan 1 Maret ya, Jogja itu yang dirancang oleh dulu Presiden Soeharto waktu itu untuk menunjukkan bahwa gerilyawan Indonesia, pemerintah Indonesia masih eksis sehingga mampu mengalahkan sebagian pasukan Belanda yang menduduki Yogyakarta pada saat itu, sehingga akhirnya dunia terperangah, kaget, kemudian akhirnya diadakan perundingan. Artinya serangan militer itu nanti berfungsi untuk menggerakkan upaya diplomatik, ya, artinya diskusi, dialog, musyawarah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga begitu. Gertakan Erdogan itu kalau kemudian disusul oleh Iran mengerahkan beberapa kapal perangnya, Pakistan juga begitu, Amerika akan mikir-mikir, ya, mikir-mikir, takut kalau cepat masa kehancurannya itu sudah datang gitu loh. Karena kalau ini betul-betul terjadi perang antara Amerika dengan Cina, ya, di Taiwan itu, saya melihat kehancuran Amerika, keruntuhan Amerika. Nah, mereka mengekang, mengendalikan diri meskipun pilot-pilot Cina itu memancing-mancing, ngusir mereka kan itu. Ya, jadi Amerika wis dominasinya sudah kendor. Akan muncul nanti tantangan dunia baru yang kemudian akan menyingkirkan Amerika dan bolo-bolonya itu. Maka harusnya kita keras, tegas, berani. Itu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Ya, supaya penguasa jahat ya, yang seperti itu di dunia ini betul-betul disingkirkan. Dan Rusia, Cina tentu akan siap untuk membackup yang seperti itu. Kalau umat Islam ini bergerak, saya yakinnya Cina dan Rusia tidak akan diam saja. Apalagi di situ ada Ramzan Kadyrov dan juga ada Erdogan yang luar biasa. Erdogan itu bisa masuk lewat Suriah karena mereka bolo dengan Iran dan sebagainya untuk mendekat, melakukan penyerbuan kepada Israel akan mudah kalau memang terjadi pertempuran. Ya, dan juga senjata rudal jarak jauhnya si Erdogan juga mampu melewati Suriah untuk masuk ke Israel. Iran juga begitu, tetapi Israel itu juga punya Iron Dome yang level 3, level 1 untuk jarak pendek, level 2 untuk jarak menengah, level ketiga yang mampu mendeteksi serangan jarak jauh dan mampu mengcounter attack, ya, rudal-rudal jarak jauh itu. Yang masih susah untuk dihentikan adalah rudal jarak jauh yang mereka punya kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada Patriot dan sebagainya. Ya, sudah ada yang 9 kali suara kecepatan rudal-rudal itu. Nah, kalau sampai seperti itu akan mengalami kesulitan. Sedangkan roket-roket si Hamas itu kecepatannya ya paling baru 1 Mach, sehingga mudah dideteksi dan diledakkan di angkasa kan gitu. Nah, jadi yang masuk mengenai sasaran tidak banyak kan itu ya untuk serangan kedua karena sudah siap mereka. Ya, mereka hanya bobol di serangan pertama tanggal 7 Oktober itu saja, tapi setelah itu mereka sudah mengaktifkan semuanya, itu sudah dijaga dengan sungguh-sungguh sehingga susah untuk ditembus. Memang tidak levelnya yang namanya Al-Qassam itu melawan pasukan Israel apalagi didukung Amerika. Ya, tetapi kalau umat Islam dunia ini bersatu, mereka tidak akan
ya. Nah, sayangnya Arab Saudi, MBS-nya itu Muhammad bin Salman itu sangat dekat dengan Israel. Ya, dia apa namanya disinyalir dulu terlibat dalam pembunuhan jurnalis Khashoggi yang berada di kedutaan Arab Saudi di Turki waktu itu. Tetapi kemudian pengusutan karena ada konsesi kerjasama dengan Israel, dengan Amerika dan sebagainya itu, sehingga dia selamat, maka dia ya raiso bersikap keras kepada Israel. Ya, padahal amat sangat ditunggu suara Saudi atau gerakan Saudi itu untuk menghentikan Israel mencaplok jalur Gaza itu kan. Ini Amerika menunda, artinya menunjukkan ketidaksetujuannya kalau sampai Israel itu merebut Gaza, ya, karena itu kalau sampai direbut, Turki tidak akan tinggal di diam, mereka akan mati-matian untuk ikut mempertahankan, untuk apa namanya, untuk membantu Palestina agar supaya bisa membebaskan Al-Aqsa itu sendiri. Dan presidennya Erdogan itu mengatakan kita sedang berada di puncak kejayaan. Artinya sekarang ini Turki memahami, presidennya meyakini bahwa dia kekuatan militernya amat sangat dahsyat di sana, mampu digunakan untuk menghadapi Amerika maupun menghadapi Israel. Ya, Azerbaijan yang didukung oleh Turki memerangi Armenia itu pun sudah menang, ya, selalu menang, karena dulu kita bicarakan apa namanya drone Bayraktar itu, sementara dia sudah mengembangkan yang lebih hebat daripada Bayraktar itu sendiri. Ya, dan pesawat tempur supersonik juga sudah mampu dia bikin sendiri karena dia diembargo oleh Amerika. Tidak kendu karena diembargo, tetapi justru dia mengembangkan pesawat tempur supersonik sendiri. Nah, beda dengan Indonesia. Indonesia apa namanya di embargo Amerika mengkelitah-kelitih piye boleh ban serep, boleh spare part serep di mana. Ya, seharusnya kan seperti Turki ini, udah aku diboikot enggak apa-apa, aku bikin sendiri kan itu. Gawe pesawat, gawe motor, gawe mobil itu kan tinggal copy paste loh. Ngapain kok enggak bisa itu loh, negara punya duit kok. Ya, apa ya kita milih duitnya dikorupsi daripada digunakan untuk membuat pesawat tempur itu gitu. Ya, harusnya kan tidak kalau punya nasionalisme atau Pancasilais, bengak-bengok NKRI harga mati, bengak-bengok mendapik diri nasionalis Pancasilais, ya, tetapi kemudian membiarkan rakyatnya tidak merdeka seperti ini, tidak mempunyai TNI yang kuat, ribut ya, dengan KKB di Papua, kirim pasukan ini, pasukan iblis, pasukan setan, nyatanya kalah sama KKB. KKB tidak berhenti, tidak mampu menghentikan gerakan KKB. Bisa hancur itu kalau modelnya pemerintahan model seperti ini gitu loh. Harusnya kan tidak setengah hati terjun untuk menghabisi KKB, habisi betul gitu loh. Bukan sekedar formalitas saja untuk bikin proyek, ada duit dan sebagainya kan itu. Alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan keprihatinan panjenengan dibalas oleh Allah yang berlipat ganda, dan juga teman-teman yang lainnya tentu saja. Ya, jangan berhenti hanya prihatin saja, tetap doa dan berikan sumbangan yang terbaik yang bisa kita sumbangkan kepada mereka. Ya, secara medsos tadi ikuti gerakan yang ada di medsos itu, kemudian ikut membantu suara-suara yang mendukung bersatunya umat Islam untuk melawan Israel maupun Amerika itu. Itu Mas, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami.